Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, biar materi yang saya sampaikan itu masuk ke kalian semua. Amin. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa Dwi Andini. Di sini saya akan membahas materi mengenai siklus akuntansi. Sebelum saya menjelaskan materi siklus akuntansi, ada yang tahu nggak nih siklus akuntansi itu apa? Harus yang menjawab. Kalau siklus akuntansi menurut saya itu rangkaian proses akuntansi yang berulang dalam suatu periode tertentu. Betul banget, Putri, jawabannya. Jadi siklus akuntansi itu adalah kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan laporan keuangan yang sehingga siap untuk pencatatan transaksi pada periode berikutnya yang terjadi secara terus-menerus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di siklus akuntansi ini ada 11 tahapan yang harus kita ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi, yang dimana pada tahapan ini perusahaan itu melakukan pencatatan transaksi-transaksi seperti pencatatan transaksi penjualan, pencatatan transaksi pembelian, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua itu setelah melakukan identifikasi transaksi, kita harus analisis transaksi tersebut ya teman-teman. Kita melakukan analisis transaksi tersebut untuk menentukan akun mana nih yang akan dipakai di transaksi tersebut gitu. Akun debitnya apa dan akun kreditnya apa, seperti itu ya teman-teman. Lalu di yang ketiga ini ada pencatatan transaksi pada jurnal. Oke, jurnal merupakan buku atau sarana untuk mencatat seluruh peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu entitas dan mempengaruhi posisi aktiva. Jadi, setelah dianalisis tadi, kita harus mencatatnya ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus ya teman-teman. Nah, biasanya jurnal umum itu dipakai pada perusahaan jasa ya teman-teman. Jadi semua transaksi yang ada di perusahaan jasa seperti pendapatan jasa, pengeluaran kas atau pemasukan kas itu masuknya ke jurnal umum. Lalu kalau di perusahaan dagang itu biasanya pakai jurnal khusus. Nah, teman-teman tahu nggak jurnal khusus itu ada beberapa jenisnya, ada yang bisa sebutin? Oke, Tom, silakan. Izin jawab Bu. Jadi jurnal khusus yang saya tahu itu yang pertama ada jurnal kas masuk, yang kedua ada jurnal kas keluar, yang ketiga ada jurnal penjualan, dan yang keempat jurnal pembelian kalau nggak salah. Mungkin itu yang saya tahu Bu. Oke, benar ya Tommy. Jadi jurnal khusus ini ada jurnal penerimaan kas yang dimana itu mencatat seluruh penerimaan kas. Jadi kalau misalkan ada penjualan secara tunai itu masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas. Tapi kalau misalkan ada penjualan secara kredit itu masuknya ke jurnal penjualan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pembelian juga sama ya teman-teman, masuknya kalau misalkan kita membeli secara tunai itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau misalkan kita secara kredit kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal, kita harus posting nih ke dalam buku besar. Jadi setelah kita posting, nanti kita jumlahkan ke dalam buku besar ya teman-teman. Jadi misalkan di transaksi tadi di dalam jurnal itu ada transaksi yang berkaitan dengan kas. Berarti kayak ini contohnya di tanggal 6 ini ada pendapatan usaha sebesar 24 juta. Jadi nanti langsung ditaruh di akun buku besar kas, seperti itu ya teman-teman. Juga akun-akun pada lainnya gitu. Nah, di sini kita juga ada jurnal pencatatan ke dalam buku besar pembantu. Jadi, kalau misalkan tadi itu kan buku besar utama ya teman-teman. Kalau di sini ada buku besar pembantu utang dan piutang seperti itu. Nah, buku besar pembantu ini untuk merincikan suatu akun di buku besar ya teman-teman. Jadi, bagian-bagian dari akun di buku besar ini sebagian akuntabilitas dan penjelasan akun di buku besar. Ini contohnya. Oke, setelah tadi kan udah dimasukin nih ke dalam buku besar ya, maupun buku besar utama atau buku besar pembantu. Jadi selanjutnya itu kita mengistisahkan saldo akhir ke trial balance. Jadi kalau misalkan kita udah jumlahkan, misalkan tadi di buku besar kas itu kan ada penambahan pemasukan. Jadi misalkan itu ditambah atau misalkan kita ada pembelian itu dikurang. Nah, saldo akhirnya itu nanti kita taruh di trial balance seperti itu. Jadi fungsi trial balance ini juga untuk memastikan balance nih antara debit dan kreditnya. Jadi jangan sampai nggak balance ya teman-teman kalau misalkan kita lagi mencatat jurnal. Soalnya kalau misalkan kalian dari awalnya aja nggak balance, nanti sampai laporan keuangannya itu bakal terus nggak balance seperti itu ya teman-teman. Ini contoh dari neraca saldo.
Oke, setelah kita bikin neraca saldonya itu, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi, pada akhir periode, perusahaan itu melakukan penyesuaian ya teman-teman, kayak penyesuaian aset, atau misalkan beban yang masih harus dibayarkan, kita tuh harus jurnal ke jurnal penyesuaian. Terus juga kalau misalkan ada pendapatan yang masih harus kita bayar, itu masuknya juga ke jurnal penyesuaian, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kan ada neraca saldo juga ya. Nah, setelah jurnal penyesuaian itu juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi misalkan di jurnal penyesuaian itu ada akun beban penyusutan. Nah, nantinya beban penyusutan itu dimasukkan ke dalam buku besar. Lalu pasti kan saldonya itu bakal berubah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saldo-saldo yang udah kita tulis di buku besar itu berubah, nanti kita posting lagi ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, seperti ini ya teman-teman, contohnya sama seperti neraca sebelumnya juga kok. Oke, selanjutnya setelah kita bikin jurnal penyesuaian, terus juga neraca setelah penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini ada 5 laporan keuangan ya teman-teman. Yang pertama itu ada neraca atau balance sheet, yang kedua itu ada laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga itu ada laporan arus kas atau cash flow statement, yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada neraca ya teman-teman. Jadi neraca ini di dalamnya terdapat aktiva-aktiva ya teman-teman. Ada 2 bentuk neraca. Ini di sini ada bentuk neraca staple dan di situ ada bentuk neraca kontrol. Jadi cuma bedanya kalau misalkan staple ini terus ke bawah ya teman-teman, antara aktiva sampai modal. Nah, tapi kalau misalkan kontrol itu dibagi 2 ya teman-teman, aktivanya di sini dan kewajiban dan modalnya di sampingnya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini berisi tentang pendapatan dan beban-beban yang kita sudah bayar ke orang-orang yang itu. Jadi kalau misalkan kita udah menjual barang itu masuknya ke dalam pendapatan nih, kita rinciin ada penjualannya apa aja, terus ada returnnya ada apa aja, dan ada potongan diskon apa enggak. Terus juga tadi kita udah di jurnal ada misalkan ada pembayaran gaji nih teman-teman. Jadi kita juga harus dikurangin sama pendapatan kita, seperti itu untuk mendapatkan laba bersihnya ya teman-teman. Oke, di sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berisi tentang arus kas uang masuk dan uang keluarnya suatu perusahaan ya teman-teman. Nah, di sini ada arus kas yang dari operasi atau arus kas yang dari kegiatan investasi maupun yang terakhir itu dari pendanaan, seperti itu ya teman-teman. Ini contoh dari arus kas. Bisa kita lanjut ya teman-teman untuk ke laporan keuangan selanjutnya. Nah, ini di sini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini berisi tentang informasi perusahaan yang akibatnya itu merubah ekuitas suatu usaha. Jadi misalkan kalau misalkan ada di transaksi itu ada pengambilan secara pribadi, itu juga masuknya ke laporan perubahan ekuitas ya teman-teman. Nih, contohnya ini, Rans Tuan Andi. Jadi itu bisa dikurangi untuk modal perusahaannya tersebut. Nah, selanjutnya ini ada CALK ya teman-teman, catatan atas laporan keuangan. Di sini tuh ada CALK dari PT Tanah Laut. Nah, yang CALK ini berisi tentang informasi tambahan yang nggak ada di jurnal-jurnal tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan detail-detailnya itu ada di CALK teman-teman. Ada keterangan aset tuh apa aja, terus juga pajak-pajaknya berapa, itu semuanya lengkap ada di CALK. Oke, karena tadi kan udah semua ya laporan keuangannya 5-5-nya udah dibuat. Kita lanjut ke penyusunan jurnal penutup. Jadi setelah akhir periode itu nantinya akun-akun nominal itu kita tutup di akhir periode ya teman-teman, untuk saldo akun nominalnya dia 0, dan nanti di periode yang selanjutnya atau periode baru itu tersisa akun-akun yang seperti kas, terus kewajiban, terus modal gitu ya teman-teman. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini berisi aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi kalau misalkan pendapatan itu udah kita tutup ya teman-teman ke dalam jurnal penutup. Terus kalau misalkan beban-beban juga udah harus kita tutup kalau misalkan di akhir periode. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan dan ini akan digunakan untuk periode selanjutnya seperti itu. Oke, di sini ada jurnal pembalik. Sebenarnya ini jurnal pembalik itu opsional ya teman-teman. Ini tuh dicatat tuh buat pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang dan biar sederhana aja gitu ya.
Ada yang mau ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas sih Bu. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Siklus akuntansi adalah proses sistematis yang dimulai dari pencatatan, terus juga transaksi sehingga penyusunan laporan keuangan dan posting ke dalam buku besar, penyusunan laporan, dan penutupan akun yang dilakukan secara berulang setiap periode akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal. Begitu teman-teman. Mungkin segini aja materi yang saya bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup jelas sih Bu. Karena udah cukup jelas ya teman-teman, udah banyak juga materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.